warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Obrolan Kecil bersama saya Friska Meliana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Saifunizuri Purwokerto, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, teman-teman pasti penasaran dong siapa yang ada di sebelah saya ini. Agar teman-teman tahu, boleh dong untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, aku Syahra Filiani, panggil aja Syahra. Aku siswi dari SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Seperti yang kita tahu bahwa di tahun-tahun kemarin ini kan ada yang namanya virus COVID. Nah, pas COVID ini kamu masih kelas berapa? Aku waktu itu kelas 9 SMP. Pembelajaran pasti melalui online kan? Menurutmu pembelajaran seperti itu apakah efektif atau tidak? Menurut aku kurang efektif sih, kan karena pembelajaran itu online, jadi hanya melalui Google Meet ataupun Zoom. Dan kadang ada juga guru yang hanya memberikan materi di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp, jadi kurang penjelasan materinya dari guru tersebut. Kadang ketika pembelajaran tuh ada siswi ataupun siswa yang sambil tidur, rebahan, main, dan juga kadang ada yang ditinggal tidur. Jadi kayak kurang fokus ya karena sambil dilakukan dengan aktivitas yang lain. Nah, meskipun dalam keadaan COVID, jadi pembelajaran dapat dilakukan dengan online atau daring dan dapat dilakukan dengan mudah ya, karena zaman sekarang ini kan teknologi udah semakin canggih. Nah, terutama dengan adanya new media. Nah, mengenai new media, apa sih yang kamu tahu tentang new media? New media menurut aku identik media yang punya berteknologi tinggi, yang mendorong hadirnya inovasi baru yang terus diproduksi. New media tentunya akan terus menantang karena dipicu untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi kayak menyesuaikan perkembangan zaman gitu. Nah ya, untuk menyesuaikan teknologi yang sekarang ini semakin canggih. Okay. Jadi setuju ya. Jadi new media ini yaitu istilah ya yang digunakan untuk menyesuaikan dengan kemajuan zaman gitu. New media juga merupakan penanda perubahan norma dan nilai di masyarakat karena generasi yang melaksanakannya. New media terkait dengan kemajuan teknologi yang mengandalkan dunia internet sebagai perantara komunikasi, dan ini memberikan kelebihan sih untuk memperbanyak komunikasi, dan ini memberikan kelebihan untuk memperbanyak komunikasi tidak langsung dan menimbulkan banyak perubahan dalam perilaku dan kebiasaan di masyarakat. Terdapat dua media sih yang beredar di masyarakat ya, yaitu ada media konvensional yang ditingkatkan menjadi digital atau media yang menggunakan bahan atau alat yang benar-benar baru untuk memproduksinya. Salah satu new media ini yaitu adanya media sosial. New media dengan salah satunya media sosial ini memang lebih banyak digunakan oleh generasi muda nih atau generasi milenial ya seperti kita ini gitu. Pasti kamu juga sering menggunakan media sosial ya setiap hari. Nah, karena kamu juga kan termasuk geng milenial gitu. Nah, media sosial apa sih yang sering kamu gunakan? Aku tuh banyak ya menggunakan aplikasi di media sosial ini. Di antaranya tuh ada Pinterest, YouTube, TikTok, WhatsApp, Instagram, dan juga Telegram. Wah, banyak juga nih media sosial yang digunakan ya. Nah, alasan kamu menggunakan atau suka dengan media sosial tersebut itu apa? Soalnya kan jadi kamu menyebutkan juga ya banyak media sosial yang sering kamu gunakan. Menurut aku, WhatsApp tuh memudahkan kita untuk berkomunikasi, terutama dalam komunikasi jarak jauh. Dan dulu kita tahu tuh, zaman dulu kan hanya bisa surat menyurat, telepon seluler, dan juga SMS. Nah, untuk aplikasi yang aku sebutin tadi selain WhatsApp, itu biasanya aku gunain untuk hiburan ataupun hanya mencari sekedar informasi. Karena kita tahu sendiri bahwa segala informasi yang kita bisa dapat dengan mudah itu di media sosial.
Nah ya, jadi emang memudahkan kita untuk melakukan komunikasi dengan siapapun ya, bahkan orang luar negeri sekalipun gitu. Misalnya kita ingin berkomunikasi dengan orang Korea gitu kan, memudahkan kita gitu. Apalagi jika ingin mengetahui berita yang lagi trending, lagi viral, atau yang lagi dibicarakan banyak orang itu, kita dapat dengan mudah gitu mendapatkannya hanya dengan membuka aplikasi Twitter. Soalnya kan di situ kayak terdapat tuh berita-berita yang sedang trending seperti itu. Hadirnya new media ini tentu dapat kita rasakan manfaatnya. Salah satunya memudahkan kita untuk mencari serta mendapatkan apa yang kita butuhkan, termasuk informasi. Selain informasi, media baru juga memberikan kemudahan kepada manusia berupa akses mendapatkan kebutuhan yang lebih cepat dan mudah. Manfaat media yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari ini misalnya dalam bidang ekonomi dapat digunakan sebagai penunjang bisnis, apalagi bagi orang-orang yang memiliki bisnis di rumah. Jadi media sosial menjadi salah satu platform untuk mempromosikan produk-produk yang dijualnya gitu, dan memasarkan usahanya melalui media sosial ya, misal seperti Shopee, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu sebagai media hiburan juga seperti bermain game online, menggunakan media sosial, menonton video, serta mendengarkan lagu secara online ya, dan masih banyak lagi manfaatnya. Kalau menurutmu nih, kamu sebagai seorang siswa, apa sih yang kamu rasakan manfaat media ini dalam pendidikan atau manfaatnya dalam generasi milenial sekarang ini? Menurut aku, manfaatnya dalam pendidikan itu media memberikan pendidikan juga informasi yang berbeda untuk orang-orang di semua kalangan. Nah, di semua tingkatan itu mereka mencoba mendidik orang secara langsung ataupun tidak langsung dan menggunakan berbagai media berbentuk konten. Misalnya, dalam program pendidikan jarak jauh adalah pendekatan langsung, drama, dokumenter, wawancara, juga cerita utama, dan banyak program lainnya yang disiapkan untuk mendidik masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Apalagi dengan di negara berkembang ini, media massa menggunakan media alat efektif untuk penyadaran massa. Nah, yang manfaat untuk generasi muda milenial yang sekarang ini, yang pertama itu dapat menambah wawasan dan skill, karena masuk kalangan muda itu wawasan dan skill yang tinggi dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk mempengaruhi pengetahuan dan membangun pola pikir yang lebih maju lagi. Yang kedua, kita bisa mengasah kreativitas melalui kreasi konten. Dan yang ketiga, peluang usaha berbasis digital. Nah, masih banyak lagi sih manfaat yang lainnya, tapi hanya itu yang bisa kesebutkan. Oke. Tapi meskipun media sosial ini banyak yang memiliki manfaat untuk berbagai aspek kehidupan, dalam praktiknya tak sedikit ancaman juga yang menemani pengguna media sosial gitu. Masih banyak sih yang kerap kurang bijak nih dalam menggunakan media sosial ya, dan bahkan kerap kurang bijakkan dalam menggunakan media sosial, dan bahkan bisa menimbulkan kejahatan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian dan penyalahgunaan privasi data pribadi pengguna media sosial. Untuk mengatasi hal itu, dapat dilakukannya dengan menggunakan jenis kata sandi yang unik atau yang susah ditebak. Lalu jangan asal klik tautan yang mencurigakan atau phishing. Lalu memastikan data terenkripsi dan hati-hati ketika menggunakan jaringan WiFi. Jika di tempat umum ada WiFi, itu jangan asal langsung menggunakan gitu, karena memang itu juga berbahaya. Nah, kamu juga tentu mempunyai media sosial yang terdapat data pribadinya dong. Tentu dong, apalagi ketika kita ingin login yang mengharuskan kita memasukkan data pribadi seperti email, nomor HP, dan juga alamat, nama, dan sebagainya. Nah, data pribadi tersebut sih yang ada di media sosial, apakah kamu sudah merasa cukup aman atau tidak?
Mungkin merasa aman sih ya, kata sandi yang aku gunakan juga kuat, dan insya Allah gak ada yang tahu saya juga gak ngasih kata sandi ke sembarangan orang. Tentu kita harus menjaga data privasi kita dari media sosial ya, karena tentu new media ini selain terdapat manfaat, jadi juga terdapat dampak negatifnya gitu. Salah satunya yaitu tersingkirnya media-media yang bersifat konvensional atau tradisional. Lalu dalam media sosial juga bisa terjadi kekerasan dan pelecehan atau cyberbullying, informasi sesat dan tidak benar, pornografi, perjudian, dan penculikan. Wah, ngeri juga ya. Selain itu juga menjauhkan orang-orang yang sudah dekat nih atau sebaliknya. Iya betul, kadang kita juga ketika ingin berkumpul ataupun bermain pasti semuanya pada pegang ponsel. Nah, jadi yang seharusnya kita ngobrol, curhat-curhatan itu malah jadi sibuk sendiri dengan kegiatan yang ada di ponselnya masing-masing. Nah ya, soalnya di sekitar saya juga sering sih dijumpai hal seperti itu. Jadi interaksi tatap muka juga kayak cenderung menurun seperti itu. Selanjutnya dapat menimbulkan konflik, masalah privasi, dan rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, dan dapat kecanduan terhadap internet. Jadi banyak ya dampak dari new media ini. Berhubungan dengan hal tersebut, tentu perlu ada etika ya ketika di dunia digital. Karena etika digital ini tuh sangat penting sih dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kita dalam menggunakan teknologi dan internet. Tanpa etika digital yang benar, kita juga dapat menjadi korban atau bahkan menyebabkan kerugian pada orang lain. Etika yang baik dalam media sosial adalah jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun sara, jangan memposting artikel atau gambar atau status yang bohong, jangan mengcopy paste gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang tidak relevan. Ya, karena ketika kita tidak beretika dengan baik, media sosial itu bisa menjadi sarana untuk menyebarkan informasi palsu, menyebarkan kebencian, juga mengintimidasi orang lain. Di kehidupan yang kian modern ini, media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan kita. Media sosial mempermudah kita dalam menjalin komunikasi antar sesama. Melalui media sosial, semua orang dapat mengekspresikan dirinya di depan khalayak umum. Untuk menghindari hal-hal negatif, kita dapat mengikuti beberapa tips, yaitu gunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan terlalu berlebihan ketika menggunakan media sosial agar tidak kecanduan media sosial. Yang kedua, menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Yang ketiga, menyaring informasi yang didapat lalu menghindari akun-akun provokatif. Jadi, yuk kita bersama-sama bangun lingkungan media sosial yang menyenangkan dan aman bagi kita semua. Sebelum mengakhiri podcast ini, ada tidak yang ingin kamu sampaikan? Gunakanlah media sosial untuk hal yang positif dan bermanfaat. Seperti kata pepatah yang sering kita dengar, apa yang akan kita tanam hari ini akan kita tuai di kemudian hari. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran sehubungan dengan bijak dalam bermedia sosial. Ketika kita bijak dalam bermedia sosial, nah itu tuh nanti kita sendiri yang juga akan merasa nyaman karena kita tidak diusik oleh pengguna media sosial lain. Nah, itulah obrolan kecil saya bersama narasumber kita, yaitu Syahra Apriliani, mengenai new media. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan selama obrolan ini berlangsung. Sampai jumpa di podcast obrolan kecil dan santai berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.